Selamat siang rekan-rekan media, selamat datang di acara Bincang Media dengan tema peran klub dalam pembinaan atlet bulu tangkis. Dalam kesempatan ini kita berjumpa melalui diskusi virtual dengan menggunakan layar laptop dan juga smartphone dari tempat kita masing-masing. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari komitmen PB Jarum untuk menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media di acara ini dan saya Yuni Kartika yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik rekan-rekan media, Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang diperingati setiap tanggal 9 September menjadi momentum bagi para pelaku olahraga di Indonesia. Tidak terkecuali tentunya bagi cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis menjadi cabang olahraga yang istimewa bagi segenap masyarakat Indonesia. Tradisi juara para atlet bulu tangkis Indonesia menjadikan cabang olahraga bulu tangkis ini sukses mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Berangkat dari latar belakang tersebut, PB Jarum menyelenggarakan kegiatan berbentuk bincang-bincang bersama media. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadi ruang diskusi dan edukasi publik melalui media tentang upaya pembinaan atlet usia muda demi meraih prestasi bulu tangkis di kancah internasional tentunya. Baik, sebelum kita memulai acara diskusi pada siang hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya di Jakarta. Tentunya ada Haryanto Arbi. Selamat siang, Har. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Di situasi pandemi ini gimana? Kabarnya tetap latihan atau gimana, Har? Latihan sekali-sekali tapi. Oh, sekali-sekali, tapi yang penting tetap olahraga gitu ya. Pasti. Iya, terima kasih sudah hadir. Ini dia Haryanto Arbi dan saya juga sudah mempunyai 5 narasumber yang berada di Kudus, tepatnya di PB Jarum Kudus. Ada Pak Yopi Rosimin, ada Pak Fung Permadi, ada Pak Christian Hadinata, dan ada 2 atlet muda binaan PB Jarum, Raditya Bayu Wardana dan Bernardin Anindya Wardana. Selamat siang semuanya, Pak Yopi dan tim, selamat siang. Selamat siang. Ya, bagaimana keadaannya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Saya pertama ingin menyapa Bapak Yopi Rosimin dulu selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation. Pak Yopi, ini kita tahu situasinya saat ini pandemi mulai bulan Maret sampai dengan sekarang otomatis tidak ada kejuaraan begitu ya. Bagaimana Pak Yopi PB Jarum menyiasati hal ini? Ya, yang pertama kita mencoba beberapa home turnamen, baik yang sifatnya parsial, tantangan gitu, antar pemain, terus bertanding disaksikan oleh teman-temannya. Terakhir kita di bulan beberapa minggu lalu sudah ngadain Liga PB Jarum. Dan hasilnya yang pertama tujuannya kan agar pemain merasakan suasana bertanding. Kemudian diharapkan mainnya berkali-kali sehingga ada kita memakai sistem setengah kompetisi. Minimal satu pemain itu main 4 sampai 6-7 kali. Dan itu kalau bahasa Jawanya kita wareg kenyang. Kenyang selama ini nggak pernah pertandingan, sekarang kenyang, makan banyak, pertandingan main sampai minimal 4 sampai 7-8 kali bertanding, dan itu saya kira sudah cukup memadai buat pemain-pemain agar merasakan suasana pertandingan. Iya, Pak Yopi, ada lagi nggak aktivitas lainnya Pak? Mungkin kalau jenuh badminton terus Pak, ada aktivitas yang lain barangkali? Ya, untuk mengatasi karena tempatnya kita itu di karantina, tidak boleh keluar, makanan juga harus makan di dalam, sehingga kalau dikeram sampai 6 bulan, 7 bulan juga pasti boring. Kita punya cara untuk mengatasi boring dengan rekreasi di tempat kita sendiri. Kita ada yang namanya Oasis, di situ ada tempat pemancingan.
itu ada tempat pembibitan tanaman dan sebagainya, taman Jarum Foundation. Mereka bisa main secara berkala, tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak boleh beramai-ramai, tapi bergiliran 20 orang, sehingga tetap ada syarat-syarat protokol kesehatan dijalankan. Iya, baik. Yang lainnya juga kita punya kebetulan punya kolam renang, dan itu juga sebagai sarana untuk rekreasi buat atlet-atlet. Tentunya tetap seperti yang tadi, jumlahnya dibatasi agar tidak melanggar protokol kesehatan. Iya, artinya memang rekreasinya harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, itu tadi Pak Yopi. Dan sekarang saya akan memperkenalkan lagi narasumber berikutnya, Pak Fung Permadi selaku manajer tim PB Jarum. Ini di PB Jarum sekarang ada lebih dari 200 atlet. Pak Fung Permadi, pertanyaannya bagaimana situasi latihan pada saat pandemi ini? Apakah latihannya ditempatkan di dua tempat berbeda, Jakarta dan Kudus, dan bagaimana pola latihan yang digunakan? Silakan Pak Fung. Jadi sebelum pandemi ini kita ada 2 pusat kepelatihan, yang satu di Jakarta untuk atlet ganda kita, dan untuk di Kudus adalah untuk atlet yang tunggal. Tapi dengan adanya pandemi ini kita alihkan untuk atlet-atlet ganda kita berlatih bersama-sama semua di Kudus, supaya kita lebih bisa mengawasi dan mereka lebih terkontrol di dalam keseharian mereka dan pergerakan mereka, supaya bisa selalu sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan untuk latihannya pada awal-awal pandemi itu memang kita ada penyesuaian, tetapi setelah lewat 2-3 minggu itu kita bisa kembali berlatih seperti normal. Demikian ini. Ya, baik, terima kasih Pak Fung. Dan selanjutnya saya akan menyapa lagi narasumber berikutnya, Christian Hadinata. Kalau saya biasa manggilnya Kok Kris begitu ya, legenda bulu tangkis dan juga tim penasehat PB Jarum. Rekan-rekan media, usianya jangan ditanya lagi, masih sangat muda, 71 tahun. Kok Kris, apa kabar? Sehat-sehat ya Kok? Masih terus berlatih nggak nih Kok di Kudus? Baik, Yun. Masih terus, Yun. Jadi bahkan sampai di Kudus pun ya dikejar latihannya. Luar biasa. Juga di Gor KS Tubun juga pas juga lagi di renovasi ya, Yun. Jadi ya lari ke Kudus buat latihan. Luar biasa Kok Kris. Kok Begitu, sehari ya. berapa jam Kok latihan Kok Kris? Rata-rata sih tiap pagi itu mulai jam 7 ya. Tapi sering juga jam 6 pagi itu sudah mulai, karena ada beberapa atlet juga minta latihan tambahan. Yun. Jadi berangkat lebih pagi jam 6. Latihan resminya sih jam 7 sampai setengah 8 lah. Selesai kira-kira jam 11. Yun. Waduh. Luar biasa. Iya, baik, terima kasih Kok Kris, luar biasa ya. Rekan-rekan media, Kok Kris ini masih terus fit, latihan masih terus konsisten di usia yang ke-71. Dan baik, saya akan beralih lagi. Sekarang narasumber saya punya 2 atlet muda, atlet berprestasi tentunya dari PB Jarum. Saya akan menyapa dulu Raditya Bayu Wardana, biasa dipanggil Radit. Radit ini pemain atlet PB Jarum asal Tanjung Pinang dan masuk melalui audisi PB Jarum di 2018. Radit, saya ingin tanya nih, gimana, maksudnya apa yang membuat Radit pingin ikut audisi? Saya melihat banyak legenda-legenda dari PB Jarum. Oke, siapa sih legenda favoritnya Radit? Kayak Lim Swee King dan Christian Hadinata. Waduh, luar biasa. Kok Kris tuh, wah, luar biasa. Oke, jadi favoritnya Lim Swee King dan Christian Hadinata. Terus, ya, kenapa kok?
Terima kasih Radit. Oh, terima kasih Radit. Iya, Radit, terus dari Riau, dari daerah Riau begitu ya, Tanjung Pinang, ikut audisi di Pekanbaru, naik apa? Bagaimana caranya bisa sampai ke Pekanbaru? Dari Tanjung Pinang naik kapal dulu ke Batam. Oke, berapa lama itu Radit? Sekitar 1 jam. Oke, terus habis dari Batam lagi baru ke Pekanbaru. Berapa lama Radit? 1,5 jam. 1,5 jam ya. Oke, terima kasih Radit sudah hadir di sini. Saya juga punya satu atlet putri dari PB Jarum, Bernadine Anindya Wardana, biasa dipanggil Nadine, atlet PB Jarum asal Klaten. Kalau ini masih daerah Jawa begitu ya. Bagi rekan-rekan media yang belum kenal Nadine, Nadine ini adalah keponakan dari Nova Widianto, makanya berkarirnya juga di jalur badminton. Nadine, mau nanya bagaimana rasanya tinggal di PB Jarum? Ya, enak, fasilitasnya juga enak, banyak teman. Terus suasana latihannya juga enak. Oh gitu ya, pelatihnya galak nggak Nadine di PB Jarum? Kenapa Cik pelatihnya? Galak apa enggak? Pelatih-pelatihnya galak nggak di PB Jarum? Galak? Ya, sedikit galak. Iya, oke, nggak apa-apa ya, sedikit galak kan memang harus dilatih supaya bisa jadi juara ya Nadine. Terima kasih sudah hadir Nadine di acara ini. Sekarang saya mau beralih kepada tamu saya yang di Jakarta. Di sebelah saya Haryanto Arbi. Kalau ini banyak title yang menempel, dia legenda bulu tangkis, dia ketua komunitas bulu tangkis Indonesia, dia direktur Fly Power. Kurang apa lagi, komplit kan ya. Har, mau nanya, ini aparel pada saat kondisi pandemi ini seperti apa? Apakah masih stabil atau ada penurunan Har? Oh, kalau awal-awal pas di bulan Februari Maret tuh turun sampai bulan Agustus. Di bulan Agustus ini ada peningkatan sedikit. Sedikit, tapi masih belum stabil ya Har? Masih belum stabil. Apa yang membuat Hari itu pengen punya produksi aparel lokal badminton di Indonesia? Ya karena kita kan udah tahu Indonesia bahwa Indonesia ini istilahnya kalau di sepak bola kayak Brasilnya lah. Wih, Indonesia iya, kan. betul. Kalau ngomongin Indonesia ya banyak kan ngomonginnya bulu tangkis pasti. Udah nempel gitu. Indonesia ya bulu tangkis, mau ngomong bulu tangkis ya Indonesia pasti gitu. Dan di Indonesia kan banyak juara-juaranya. Tapi waktu itu kita belum punya aparel yang bisa untuk bersaing di kelas internasional. Jadi makanya cita-citanya Har mengeluarkan Fly Power dan sejauh ini berhasil. Bagi yang belum tahu, rekan-rekan media, Tontowi Ahmad baru saja menjadi brand ambasadornya Fly Power. Dan sekarang saatnya kita akan segera membuka acara diskusi ini. Yang pertama saya akan bicara atau akan saya ngobrol dengan Pak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Pak Yopi, kalau kita bicara bulu tangkis, kita tentu saja bicara ekosistem menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan cycle olahraga bulu tangkis di Indonesia. Nah ini sebenarnya menurut Pak Yopi, ekosistem seperti apa yang ideal di Indonesia dan apa yang sudah dilakukan PB Jarum untuk mewujudkan hal tersebut? Silakan Pak Yopi. Ya, terima kasih. Jadi ekosistem bulu tangkis Indonesia itu menurut kami itu sangat penting, sangat vital. Karena itu adalah satu mata rantai yang tidak terputus dari pelaku-pelaku badminton Indonesia. Kita sebut mata rantai pertama adalah tentunya klub dari daerah. Itu adalah cikal bakalnya pemain-pemain yang muncul dari klub-klub daerah yang selalu berlatih, bertanding untuk mengejar menjadi seorang juara. Setelah itu
kita tahu adanya audisi yang kita sebar di 8-9 kota itu dengan tujuan untuk mendekatkan dengan klub-klub daerah sehingga tingkat kesulitan untuk mengikuti audisi itu relatif kecil. Sikl yang selanjutnya setelah audisi kemudian mereka terpilih, mereka akan masuk ke PB Jarum, berlatih, bertanding untuk satu tujuan menjadi juara. Setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, mereka akan ditarik ke pelatnas dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi elit dunia dan menjadi juara pada waktu tertentu. Setelah menjadi juara, itu adalah kebanggaan semua, dari mulai orang tua, dari klub, dari negara, dari juga dari untuk sponsor. Karena begitu atlet menjadi juara, sponsor itu akan selalu mendekat dan memberikan nilai sponsor yang cukup besar. Semakin levelnya juaranya tinggi, nilai sponsornya tentunya juga akan semakin tinggi. Tidak luput juga dari pemberian bonus baik dari klub, dari pemerintah maupun dari sponsor, itu akan mengikuti setelah atlet tersebut menjadi juara. Setelah itu, setelah atlet menjadi juara, sponsor akan berlomba-lomba untuk menarik seorang juara menjadi brand ambassador-nya agar nilai ekonomis dari sponsor itu naik bersamaan dengan nilai atletnya tersebut. Setelah itu atlet akan menjadi idola dan dikejar-kejar oleh seluruh fans bulu tangkis, dan itu akan secara langsung tidak langsung akan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet usia dini untuk selalu mengejar agar mereka bisa menjadi seperti atlet idolanya yang sekarang menjadi juara. Kemudian peran yang lain adalah sistem pertandingan PBSI. Sistem pertandingan itu adalah dikemas sedemikian rupa sesuai kelompok umur agar kaderisasi yang berkembang di Indonesia berjenjang dan ada kepastian. Selain itu, peran media juga sangat vital sekali untuk memberitakan setiap aktivitas yang ada di bulu tangkis ini kepada seluruh khalayak, baik melalui media digital maupun media yang lain. Itu impact-nya sangat besar karena muatan dari media itu akan menjadi juga tolak ukur untuk sponsor. Semakin sering dimuat di media, sponsor tentunya akan semakin tergiur untuk menggait sebagai brand ambassador-nya. Itu adalah satu circle yang sangat-sangat penting dan kita harapkan tidak ada yang copot atau circle-nya hilang satu, karena nanti akan terganggu. Ada beberapa hal yang lain yang kita perlukan adalah regulasi dari pemerintah, khususnya mengenai sistem keolahragaan nasional, di mana salah satu unsur di situ adalah sponsor. Sponsor itu penting sekali karena itu adalah yang menggerakkan roda ekosistem ini agar selalu bergairah, karena adanya yang mendanai atau memberikan support dana baik kepada event maupun kepada idola atau juara tersebut. Kira-kira demikian. Iya, Pak Yopi, memang berarti kalau melihat ya. Bagaimana Pak? Ya. Ya, jadi kalau melihat ya lanjut ya. Ya, yang diterangkan oleh Pak Yopi, ekosistem bulu tangkis sudah sangat jelas bahwa banyak sekali pihak yang terkait untuk membuat ini berhasil. Kalau kita lihat ada lagi regulasi dari pemerintah, peran media, peran fans, peran sponsor, semuanya mendukung prestasi olahraga bulu tangkis Indonesia ini agar menjadi yang terbaik dan menjadi ekosistem yang semakin baik. Pak Yopi, kalau bicara tentang pembinaan, ini kan memang salah satu pondasi
yang paling penting yang dilakukan PB Jarum sejak 51 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau dari jenjang umur atau jenjang prestasi ini pembagiannya seperti apa ya Pak Yopi? Jadi kita di klub daerah itu biasanya di bawah 11 tahun, 8, 9, 10 tahun dibina untuk diajarin teknik dasarnya bermain bulu tangkis. Kita juga punya program untuk coaching klinik, mabar dengan klub-klub di daerah agar gairahnya makin tumbuh. Dan itu terbukti pada saat kita ngadain coaching klinik maupun ngadain mabar, antusiasme dari klub daerah itu sangat tinggi. Itu membuat kita meyakini bahwa sistem ekosistem bulu tangkis yang kita cetuskan itu berjalan dengan baik. Layer-layer yang kita ada itu yang kita anut adalah U11, 13, 15, 17, 19 dan seterusnya. Itu adalah elit. U11 ini adalah atlet-atlet yang asalnya dari klub daerah yang terpilih, yang terbaik dari masing-masing atlet atau klub daerah itu untuk kita bina, kita rekrut untuk dilatih lebih intensif dengan penanganan yang baik dari para pelatih PB Jarum. Harapannya dari piramid ini akan muncul elit-elit yang akan berbicara di elit dunia. Makin tinggi usianya diharapkan mulai 15 tahun sudah ada kejuaraan Asia U15, kemudian 17 juga ada. Itu adalah langkah-langkah awal menuju ke elitnya bulu tangkis dunia. Iya, Pak Yopi, jadi PB Jarum sudah mulai membina atlet dari sejak under 11 ini ya Pak. Jadi under 11, under 13, under 15, under 19 dan dewasa ini semua kategori yang sekarang ada dalam pembinaan PB Jarum. Begitu Pak Yopi? Ya, betul. Iya, baik. Karena kita ingat pada tahun 2000. Halo? Iya Pak, silakan. Kita ingat sekali pada saat 2000-an awal, pada saat generasi elitnya Indonesia itu mulai menurun, kita sadari bahwa lapisan-lapisan yang kita siapkan itu pada saat kita berjaya dulu itu sempat bolong, sempat tidak diurus dengan baik. Setelah kita mulai 2010-11, kita menyusun layer-layer itu. Setiap tahun kita harus mengisi layer itu. Karena kita tidak mau nanti layernya itu bolong. Dan kita harus menyiapkan mulai dari usia 11. Agar kaderisasinya itu tidak pernah bolong. Karena selalu ada setiap kategori itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi penjelasannya. Rekan-rekan media, itu dia penjelasan dari Pak Yopi mengenai ekosistem dan jenjang kepelatihan di PB Jarum. Nah, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan media bahwa nanti ada door prize dari blibli.com voucher. Ada 5 voucher sebesar Rp500.000. Jadi stay dengan kita ya, karena ini masih ada pemaparan-pemaparan yang menarik juga. Nanti ada sharing-sharing dari atlet dan juga dari Haryanto Arbi tentunya. Dan sekarang saya akan berlanjut ke Pak Fung Permadi selaku manajer tim PB Jarum. Kalau untuk Pak Fung mungkin pertanyaannya lebih kepada sport science, karena pembinaan sekarang ini kan sudah sangat komprehensif dengan hadirnya sport science. Nah ini untuk metode latihan di PB Jarum, Pak Fung boleh diceritakan bagaimana keterkaitan sport science di dalam pembinaan dengan PB Jarum. Silakan Pak Fung Permadi. Untuk penerapan sport science ini, yang paling utama itu kita membentuk yang paling utama 3 hal, yaitu yang pertama kita membentuk tim fisio untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi cedera atlet. Kemudian yang kedua kita menerapkan
kepelatihan aspek fisik atlet sesuai dengan perkembangan ilmu tentang fisik itu. Yang ketiga adalah kita memastikan kecukupan nutrisi atlet sesuai dengan ilmu gizi yang berkembang. Itu 3 hal yang paling utama dalam untuk penerapan sport science di PB Jarum ini. Iya, Pak Fung, ini kalau kita lihat 3 komponen ini, Pak, yang berbeda dengan sebelum adanya sport science dan sesudah adanya sport science, itu kira-kira di bagian mananya, Pak Fung? Sebenarnya itu pengertian kita sendiri terhadap sport science ini ya. Selama ini kalau kita bicara sport science itu sepertinya sesuatu yang seperti magic gitu ya. Dengan menerapkan sport science kita bisa mendapatkan hasil yang otomatis atau secepat mungkin. Tapi padahal kalau kita lebih teliti lagi sebenarnya dari dulu pun kita sudah menerapkan sport science ini. Karena sport science ini pengetahuan kita tentang olahraga itu sendiri itu kan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan pengertian kita sendiri terhadap apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan kemudian kita sesuaikan dengan keadaan kita. Ya, jadi kalau menurut Pak Fung sebenarnya sport science ini sudah ada sejak dulu. Namun semakin ke sini mungkin karena peralatan dan semuanya semakin modern begitu ya Pak Fung. Maka latihan mempergunakan alat juga yang lebih modern dan ini yang sering dikaitkan dengan sport science. Begitu maksudnya ya Pak Fung ya? Betul Yoni, jadi kita selama ini pun kita selalu mengamati karena begitu banyaknya sekarang bermunculan alat-alat untuk pelatihan fisik terutama ya, itu banyak sekali muncul seperti kita tahu juga sekarang kita di YouTube kita juga bisa mengakses demikian banyak cara-cara atau metode-metode untuk bisa meningkatkan kemampuan fisik misalnya itu. Yeah. Tapi kita juga harus lebih bijak juga untuk menentukan apakah itu cocok dipakai untuk kita atau tidak. Iya, Pak Fung, masih penasaran saya dengan sport science. Ada statement yang mengatakan bahwa dengan sport science kita bisa melakukan olahraga lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Apakah statement itu benar adanya, Pak Fung? Bisa benar, bisa enggak ya. Oke, penjelasannya gimana Pak? Sedikit mungkin bisa dijelaskan. Bisa benar kalau orang yang melakukannya itu punya tekad yang besar dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Tapi kalau orang itu tidak punya keinginan sama sekali untuk melakukan itu, ya sama saja. Ya, oke. Baik, Pak Fung, ini tadi kita sudah bicara soal sport science, apa yang sudah diterapkan di PB Jarum untuk sport science. Kini kita akan berpindah kalau bicara tentang posisi atau tadi Pak Yopi sudah bicarakan bahwa ada jenjang prestasi yang ada di PB Jarum. Sebenarnya situasi saat ini seperti apa Pak? Dan proses pembinaannya mungkin boleh diceritakan sekalian Pak Fung. Jadi pembinaan di PB Jarum ini untuk saat ini atlet yang kita bina itu ada 216 atlet. Kemudian 41 diantaranya itu mereka berlatih di Pelatnas. Dan dari sisanya ini kita hanya kira-kira 10% yang sudah dewasa. Dan sisanya itu sesuai dengan kelompok umurnya under 19, di bawah 17, di bawah 15, di bawah 13 seperti yang sudah dijelaskan Pak Yopi tadi. Yeah. Jadi itu untuk yang dewasa itu kita nggak ada 10% kali ya. Yeah. Mungkin 10% ya. Kira-kira 10% dari keseluruhan atlet kita. Ya ini kalau lihat diagram yang ada. Dan, ya silakan Pak Fung, lanjutkan. Silakan ya. Ya nggak apa-apa, Pak Fung dulu aja, diterusin Pak. Jadi dari seperti kita tahu 41 atlet kita itu sekarang ada di Pelatnas, termasuk salah satu jenjang karir daripada atlet-atlet yang kita bina, karena tujuan kita untuk membina atlet adalah mencetak atlet-atlet tingkat dunia. Dan itu salah satu jenjangnya, yaitu kita mengantarkan atlet-atlet yang kita bina ini
tujuan pertama adalah mereka bisa masuk ke pelatnas. Oke, Pak Fung, kalau melihat dari jenjang atlet yang dibina PB Jarum, ini ada 3 atlet U17 yang sudah masuk ke pelatnas, Pak Fung. Menurut Pak Fung sendiri, apakah akan lebih baik kalau seorang atlet masuk ke pelatnas dengan usia semuda mungkin, atau menurut Pak Fung seperti apa? Kalau berdasarkan pengalaman selama ini, kita kalau semakin muda atlet itu dipanggil ke pelatnas, sebetulnya persentasenya untuk mereka berhasil itu dari 10 orang atlet itu sebenarnya tidak lebih dari 30%. Berdasarkan dari pengalaman. Memang ada juga yang bisa menyesuaikan, tetapi lebih banyak lagi yang akhirnya nanti dikembalikan ke klub. Jadi berdasarkan dari data-data historis ini, itu kita berkesimpulan bahwa alangkah baiknya jika atlet itu sudah lebih dewasa dalam menyikapi segala hal yang berhubungan dengan karir bulu tangkisnya, baru mereka kita antarkan ke pelatnas. Iya, ternyata memang kesiapan mental begitu ya Pak Fung juga menjadi salah satu faktor penting bagi seorang atlet untuk masuk ke pelatnas dan siap mengikuti latihan dan juga mencapai prestasi. 216 atlet dari PB Jarum, Pak Fung sudah sebutkan tadi kondisinya seperti apa, ada di mana dan juga kategori usianya. Sekarang yang saya ingin tanyakan Pak Fung, bagaimana prestasi dari PB Jarum dalam 10 tahun ini? Bisa dijelaskan Pak Fung? Jika dari sisi pembinaan di klub, itu acuan kita atau target utama kita adalah tentunya juara dunia junior ya. Dan diantaranya ada kejuaraan Asia Junior. Jadi berdasarkan statistik atau pencapaian yang sudah kita raih, itu kita pertama kali untuk Asia Junior itu kita bisa meraih juara tahun 2011. Kemudian 2012 kita bisa berhasil lagi, kemudian vakum, kemudian dimulai dari 2017, 2018, 2019 kita secara konsisten bisa meraih prestasi yang patut dibanggakan di Asia Junior ini. Demikian juga untuk di kejuaraan dunia junior, itu 2017, 2018, 2019 itu kita bisa secara konsisten meraih gelar juara, walaupun semuanya masih di bidang ganda. Jadi kita masih punya PR untuk yang atlet tunggal kita sedang bekerja keras untuk bisa menghasilkan atlet yang bisa meraih prestasi yang sama dengan untuk yang gandanya. Tetap khusus untuk kejuaraan dunia 2019 itu untuk di tim event, kita juga setelah sekian lama kita pertama kali meraih gelar untuk bergu, dan dari 16 atlet yang mewakili Indonesia di kejuaraan dunia junior bergu ini, 10 atlet berasal dari PB Jarum. Jadi itulah pencapaian yang sudah kita raih untuk pembinaan di klub PB Jarum ini, karena untuk setelah prestasi mereka setelah dewasa itu kita mengharapkan prestasi yang diraih dari atlet-atlet kita yang sudah berada di pelatnas. Iya, Pak Fung menarik penjelasan tentang prestasi yang terpapar itu. Kalau melihat situasinya 2011, 2012 kita bisa juara. Setelah itu vakum sampai dengan 2017. Jeda yang cukup lama Pak Fung. Setelah itu stabil 2017, 2018 dan 2019. Apa kira-kira faktor yang membuat prestasi dari PB Jarum bisa ada jeda dan kenapa bisa akhirnya di 3 tahun belakangan ini bisa sukses, Pak Fung? Cuma bisa kira-kira, Yun. Kita tidak bisa memastikan ya, karena dari setiap tahun itu kita mengadakan audisi juga, bakat-bakat yang ada yang kita pilih itu pun secara kualitas itu sangat variatif ya. Jadi
kemudian juga digabungkan dengan aspek-aspek dari kepelatihan kita sendiri yang selalu berkembang, dan ada tahun-tahun di mana kita juga mungkin ada menerapkan suatu sistem latihan yang mungkin kurang efisien atau kurang efektif. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan pada tahun 2013 sampai 2016 itu kita vakum dalam meraih gelar untuk kejuaraan Asia Junior maupun kejuaraan dunia junior. Iya, baik. Terima kasih Pak Fung Permadi, penjelasannya sudah dijelaskan tadi Pak Yopi tentang ekosistem, Pak Fung tentang pembinaan secara mendetil di PB Jarum. Kini saya akan beralih ke Christian Hadinata. Saya pengen bacain profilnya dulu. Kokris ini kelahiran Purwokerto 11 Desember 1949, usianya 71 tahun saat ini, luar biasa. Prestasinya sudah tidak usah dibicarakan lagi, banyak prestasinya. Juara All England 72 dan 73 di ganda putra, juara All England 79 di ganda campuran, juara dunia 1980 ganda putra, juara dunia 1980 ganda campuran, juara Thomas Cup 4 kali, tahun 73, 76, 79, dan 84. Lalu prestasi sebagai pelatih, membawa Gunawan dan Edi Hartono meraih medali perak Olimpiade Barcelona 92, membawa Reki Riksi menjadi juara atau merebut medali emas di Olimpiade Atlanta 96, menjadi juara Thomas Cup di 96 dan 98, membawa Gunawan dan Edi Hartono menjadi juara All England 92, 94, membawa Gunawan dan Bambang Supriyanto di tahun 1995, 1996, bersama Reksi dan Riki. Lalu juara dunia 1993, Gunawan dan Riki, 1995, Reksi dan Riki, serta 1997, Chandra dan Sigit. Jadi kalau bicara soal Kokris, prestasi sebagai atlet luar biasa, prestasi sebagai pelatih juga luar biasa, komplit. Sekarang yang ingin ditanyakan kepada Kokris sebenarnya sangat basic. Gimana sih dulu perjuangannya? Kita bicara Kokris secara pencapaian prestasinya dulu. Kita ingin tahu bagaimana cara seorang Christian Hadinata ini meraih gelar juara pada zaman dulu. Silakan Kokris. Ya, terima kasih Yun. Sebetulnya sih pastinya yang menjadi inspirasi, menjadi motivasi itu bagi saya tentu prestasi pendahulu-pendahulu kita ya, Yun. Ambil contoh para senior kita lah, kita masih ingat Pak Tan Yuhok ya, Pak Tan Diambeng, lalu yang sudah mendahului kita Pak Ferry Sonville, Pak Edi Yusuf, Pak Tan Kingguan, Pak Nyokimbi, ada kalau saya biasa panggilan akrabnya itu Kang Unang dan Kang Tutang ya, Pak Oli Solihin dan banyak lagi Yun. Jadi para senior inilah yang menginspirasi, memotivasi saya bahwa ternyata bulu tangkis Indonesia itu sangat-sangat bisa bersaing di arena internasional. Itu awal mulanya Yun. Sebetulnya olahraga nomor 1 saya yang paling saya senang itu sepak bola ya. Tapi barangkali dengan kondisi fisik seperti saya ini mungkin dan juga bakat ya tidak mungkinlah sampai kepada level yang katakanlah kelas dunia lah, bersaing dengan bangsa-bangsa Asia apalagi Eropa itu. Untuk mencapai level olahraga lain bagi saya itu sulit sekali ya. Nah itulah Yun yang menjadi motivasi saya bahwa ternyata bulu tangkis bisa ya. Jadi saya lebih menekuni, lebih berkonsentrasi bagaimana menekuni bulu tangkis agar juga bisa mencapai prestasi seperti para senior saya. Begitu, Yun. Iya, tapi kan Kokris kalau zaman dulu mungkin tidak
semudah sekarang, fasilitas begitu banyak, tempat latihan disediakan, mau berangkat ke luar negeri juga sudah di-arrange gitu supaya semuanya aman dan atlet tinggal berangkat. Kalau zaman dahulu kayak gimana sih Koh perjuangan Koh Kris untuk meraih prestasi? Betul sekali Yun. Jadi dulu semuanya memang serba terbatas ya. Apalagi kalau bicara soal dana itu sangat-sangat minim. Kita lebih banyak menunggu dalam tanda petiknya itu belas kasihan dari donatur ya untuk bisa berangkat ke luar negeri. Khususnya tentu kejuaraan yang masih sampai sekarang menjadi kejuaraan yang paling penting ya untuk individu yaitu All England. Dan jelas sekali bahwa tim bulu tangkis Indonesia setiap berangkat pertandingan kejuaraan apalagi di Eropa itu ya sangat terbatas karena dana yang terbatas juga. Di sisi lain hal ini juga menjadikan kita tim bulu tangkis yang berangkat ya karena serba keterbatasan fasilitas dan lain-lainnya itu ini menjadi motivasi besar ya buat kami bahwa bagaimana kita bisa meraih juara, meraih prestasi yang maksimal karena kita tidak ingin dana yang minim ini kita sia-siakan ya tidak dapat juara sehingga nanti ya tentu bagi yang memberikan biaya itu pasti juga akan merasakan kekecewaan ya. Jadi kesempatan yang minim sekali termasuk juga kejuaraan-kejuaraan dulu kan sangat sedikit ya. Saya ingat sekali bahwa persiapan All England itu bisa mulai dari Januari, Februari, Maret baru pertandingan All England-nya. Jadi bisa dibayangkan bahwa selama Januari, Februari itu ya kita hanya berlatih terus ya. Tapi ya dengan motivasi yang baik memang ini kesempatan yang jarang ya kalau bisa berangkat ke kejuaraan seperti All England itu sudah luar biasa. Jadi kita tidak ingin menyia-nyiakan kejuaraan yang sudah sedikit apalagi harus bertanding di All England. Iya, baik Koh Kris. Memang kalau kita lihat perbincangan dengan Koh Kris ini jelas sekali key message-nya bahwa keterbatasan di masa lalu ini bukan menjadi halangan Koh Kris untuk dan kawan-kawan ya untuk meraih prestasi, namun ini memperkokoh justru mental mereka untuk bisa meraih yang terbaik. Dan Koh Kris, kalau bicara Koh Kris nih mau dipasangin sama siapa aja, mau dipasangin sama pemain single, mau main ganda campuran, kenapa kok bisa juara terus? Biasanya kan ya dipasangin aja, tapi prestasi kan tidak maksimal. Tapi kenapa untuk Koh Kris dipasangin dengan pasangan siapa saja selalu atau hampir selalu bisa mencapai prestasi yang maksimal Koh? Ya prinsipnya sih simpel, ya sederhana saja. Saya setiap kali punya partner baru baik di ganda putra maupun ganda campuran itu ya prinsipnya dalam tanda petik lagi ya sebagai pelayan ya, melayani, mengservis partner saya bagaimana supaya partner saya bisa main maksimal, bisa mendapat posisi-posisi mengembalikan bola dengan baik ya. Nah, itu bagian dari bermain ganda, bagaimana partner saya juga dalam situasi yang kurang menguntungkan, misalnya ketinggalan poin ataupun misalnya membuat kesalahan, bagaimana saya bisa mensikapi kejadian-kejadian tersebut itu dengan sebaik mungkin sehingga tidak merusak kerjasama, tidak merusak keharmonisan kita bekerjasama ya. Bagaimanapun partner itu adalah sudah komitmen kita berdua ya, sudah janji kita berdua bahwa kita harus meraih prestasi terbaik. Jadi tidak boleh kita seperti menganggap diri kita itu yang paling baik ya.
yang paling bagus, yang tidak pernah salah gitu ya. Itu yang tidak boleh dalam pikiran kita masing-masing individu dalam bermain ganda. Jadi memang kerjasama tim penting, lalu kata Kokris serving terhadap partnernya supaya partnernya ini juga bisa mendapatkan bola yang baik begitu untuk kemudian bisa memenangkan pertandingan. Kalau rekan-rekan media tahu sebenarnya Christian Hadinata ini di dalam perhelatan Thomas Cup tidak pernah kalah alias juara terus. Yang ingin saya tanyakan kepada Kokris, apa sih kok tantangan atlet zaman sekarang ini untuk bisa meraih prestasi maksimal? Beberapa faktor penting sih dengan persaingan yang ketat seperti sekarang ya, begitu banyaknya kejuaraan-kejuaraan yang penting ya, kejuaraan-kejuaraan besar ya. Yang paling penting saya pikir bagaimana membuat atlet itu jangan sampai mengalami cedera, jangan sampai juga sakit yang berkepanjangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harus pandai-pandai bersama dengan pelatihnya itu punya skala prioritas. Dalam arti mana-mana kejuaraan yang harus mereka ambil ya, artinya menjadi juara. Contohlah Olimpiade, All England, kejuaraan dunia. Nah ini harus pandai-pandai mengatur skala prioritas mereka. Yang ketiga sudah pasti harus tetap memelihara konsentrasi, fokus, motivasi. Artinya mereka harus menjadi yang terbaik dibanding prestasi-prestasi dari pendahulu-pendahulu mereka yang sudah meletakkan prestasi yang terbaik pada zamannya. Iya. Gitu. Iya, Kokris, berarti memang ada 3 faktor tadi ya, tidak boleh cedera, 1, kedua harus ada prioritas pertandingan yang mana, lalu mereka juga harus punya semangat dan juga kemauan untuk mencetak prestasi terbaik. Tapi bicara soal fighting spirit, bicara soal integritas, Kokris, ini sebenarnya bagaimana sih caranya supaya atlet muda yang sekarang ini bisa punya fighting spirit dan integritas yang baik saat bertanding, Kokris? Kalimatnya sih sederhana Yun ya, tapi mungkin prakteknya tidak sesederhana kalimat itu. Gitu ya, Kok. Jadi saya mengutip kata-kata yang bijak ya, dalam arti ya jangan meminta atau menuntut apa yang katakanlah organisasi atau klub ya pada kalian tuh jangan meminta, menuntut terus, tapi harus sebaliknya Yun, apa yang bisa diberikan kalian sebagai atlet ya, kepada organisasi, kepada klub. Itu salah satu bentuk bahwa mereka itu ya harus memberikan segala-galanya untuk prestasi bagi organisasi, bagi klub, ya khususnya tentu lebih tinggi lagi kepada negara dan bangsa. Kalau itu sudah dicapai, lain-lain itu pasti akan menyusul. Iya, baik. Iya, rekan-rekan media, pola pemikiran ya, berarti yang disampaikan Kokris bahwa jangan berpikir apa yang bisa diberikan oleh klub atau apapun institusi, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana mencari atau mendapatkan prestasi tertinggi terlebih dahulu, baru setelah itu semuanya fasilitas akan datang, sponsor akan datang tentunya. Memang ini sangat benar supaya kita harus berpikir secara benar untuk meraih prestasi yang besar. Baik, terima kasih Kokris atas komentarnya. Sekarang saya akan beralih kepada rekan yang di sebelah saya, Haryanto Arbi, kelahiran Kudus 21 Januari 1972. Prestasinya adalah juara All England 93, 94, juara Thomas Cup. Waduh, banyak ini, 4 kali, 94, 96, 98, 2000, dan juara dunia di tahun 95. Dan karirnya saat ini kita sudah bicarakan tadi sebagai pengusaha, yaitu direktur ya dari Flypower. Har, kalau bicara soal Flypower tadi kita sudah bicarakan, kita mau bicara soal
Komunitas Bulu Tangkis Indonesia. Haryanto Arbi adalah ketua dari Komunitas Bulu Tangkis Indonesia. Mau tanya adalah peran sebenarnya Komunitas Bulu Tangkis Indonesia ini bagaimana Har di dalam ekosistem bulu tangkis dan tentunya nanti untuk memajukan bulu tangkis Indonesia. Ya, awal berdirinya komunitas itu tahun 2004 ya. Inisiasinya itu pendirinya ada Pak Tan Yuhok, terus almarhum Hadibowo, Rudi Herianto, Ivan Ali, Indra Om Dianbeng, kalau itunya, sama Pak Sulis. Oke. Nah, ada 6 pendiri ini, waktu itu pemikirannya gimana caranya kalau teman-teman ini ada kesusahan, itu bisa saling bantu gitu. Oke, artinya teman-teman dalam komunitas bulu tangkis ya, Ya, artinya mantan atlet. Mantan atlet. Oke. Mantan atlet. Nah, itu awal berdirinya komunitas. Terus dari ketuanya Om Yuhok tahun 2018 dia nunjuk saya untuk terus melanjutkan komunitas bulu tangkis ini. Oke. Untuk sementara sih memang kita kegiatannya itu masih sosial ya. Jadi kalau ada teman atau ada mantan atlet yang lagi kesusahan, kita bisa saling bantu. Gitu. Artinya memang ini diharapkan kalau dibantu mereka juga bisa terus berkiprah di dunia bulu tangkis, entah itu memasyarakatkan bulu tangkis atau apapun hal lainnya yang bisa dijalankan gitu ya. Jadi sesudah berapa tahun ini apakah ada kegiatan main bareng atau mungkin Hari punya kegiatan apa yang menyuarakan bulu tangkis untuk bisa lebih maju lagi? Kalau saya sih memang dulu dari kampung ya. Jadi kalau ada yang ngundang pertandingan atau lapangan terbuka, biasanya saya antusias untuk datang gitu loh. Jadi menggalakkan bulu tangkis lagi mulai dari kampung lagi gitu. Artinya back to basic gitu ya. Dulu kan memang rekan-rekan media kita mulainya dari depan rumah, dari kompleks perumahan outdoor nih kan berarti artinya tidak tertutup begitu, dan sekarang ini yang tengah Hari lakukan, Har biasanya di daerah mana dan mainnya sama siapa tuh Har? Biasanya sama warga di situ. Biasanya di lapangan terbuka itu waktu itu di Kudus pernah, di Jepara pernah, terus di Tangerang. Sabtu ini juga ada yang ngajak lagi juga di Tangerang. Mungkin saya hadir juga. Luar biasa. Jadi kalau misalnya nih Har main, sesudah main apakah ada juga tips-tips atau coaching klinik mungkin dari Hari untuk mereka Har? Ada, pasti ada. Biasanya apa sih yang ditanyain para biasanya ya gitulah, awalnya itu gimana mukul yang benar, pegang raket yang benar, ya cuma yang basic gitu ya. Ya, tapi harapan Hari apa Har? Dari sana mulai back to basic, Hari mau datang lagi ke apa istilahnya kompleks-kompleks gitu ya yang punya fasilitas olahraga badminton. Biasanya kan lapangan terbuka ya. Ya harapannya sih anak-anak yang di situ gitu bisa mulai mencintai bulu tangkis lah, terutama anak-anaknya ya. Karena dari situ mungkin ada yang cita-cita jadi pemain, seenggaknya dia kalau nggak jadi pemain itu pasti mendoakan biar bulu tangkis Indonesia terus tetap berjaya. Iya benar, karena memang fans ini punya bagian gitu ya untuk memajukan olahraga bulu tangkis Indonesia. Fans dan juga tentunya media tadi punya 2 peran penting untuk bisa ekosistem bulu tangkis ini berjalan. Oke Har, kalau bicara KBI kegiatannya seperti itu. Bicara tentang Fly Power Har sebagai produk lokal. Apa sih Har struggle-nya untuk bisa terus eksis lah di dunia bulu tangkis dan membantu ekosistem ini untuk lebih baik? Ya kita biasanya kan ikut sponsor pertandingan nasional ya. Itu salah satunya untuk lebih brand lokal bisa eksis di bulu tangkis Indonesia khususnya. Salah satunya itu. Iya, dan sejauh ini respon masyarakat terhadap Fly Power seperti apa Har? Responnya sih bagus juga ya. Lumayan lah. Tapi mungkin masih bisa terus berkembang. Karena saya rasa produk ini tuh boleh diadu dengan merek-merek yang dari luar gitu. Oke, jadi bicara kualitas produk ini bisa diadu dengan produk-produk yang luar gitu ya Har. Iya, memang kita sebaiknya atau kita seharusnya mencintai produk lokal untuk bisa juga berkembang, bersaing lah dengan sponsor-sponsor tentunya dari negara luar. Ya Hari, terima kasih atas penjelasannya sudah membantu ekosistem bulu tangkis.
dengan melalui jalur komunitas bulu tangkis Indonesia, melalui juga produk lokal Fly Power. Mudah-mudahan bulu tangkis Indonesia terus jaya. Itulah harapan kita. Dan sekarang saya akan beralih ke atlet PB Jarum, atlet putra PB Jarum, Raditya Bayu Wardana. Kelahiran dari Tanjung Pinang 17 Juni 2008. Waduh, tanggal lahirnya mirip sama saya, Radit. Ya, usianya masih 12 tahun. Bergabung di PB Jarum 2018. Prestasinya, Radit adalah ranking 4 nasional kategori tunggal putra anak-anak, juara tunggal putra U11 dan U13 Liga PB Jarum 2020, menjadi semifinalis Daihatsu Aztek Sumatera Utara Open 2020. Sekarang saatnya saya akan menyapa Radit. Radit, halo. Halo, Ci. Aduh, apa kabar Radit? Baik, Ci. Wah, seneng loh saya dipanggil Ci, jadinya rasanya muda gitu loh, nggak dipanggil tante ya nggak, rekan-rekan media. Ya, Radit, ini baru saja juara tunggal putra Liga PB Jarum 2 nomor, U11 dan U13. Kok bisa sih juara 2 nomor, Radit? Karena ada yang tahunnya 2010. Gimana Radit? Kurang jelas? Karena ada tahunnya yang 2010. Oh iya, memang begitu. Tapi ini kan Radit juaranya 2 nomor ya, U11 sama U13, ya. Radit juara 2 kali, bener nggak? Ya, Kenapa Radit bisa Benar. juara 2 kali maksudnya? Kan kalau juara U11 kan itu usianya Radit, tapi kalau di U13 kan udah lebih tinggi. Kenapa Radit bisa juara? Waduh nih, bingung nih jawabnya ya Radit. Oke, sekarang pertanyaan, ganti pertanyaannya. Ya Radit, kenapa bisa juara ngalahin yang usianya lebih tua kan daripada Radit, bener nggak sih? ya. Nah, itu kenapa tuh? Bisa Yang dijelaskan benar. ke saya nggak? Karena mau menjadi juara. Karena apa? Saya kurang dengar. Karena mau jadi juara. Karena Oke. mau menjadi juara. Iya, karena pengen jadi juara. Oke, Radit, kenapa sih pengen jadi pemain badminton? Kenapa Radit pengen jadi pemain badminton? Karena kan dulu rumah dekat dengan gor bulu tangkis. Terus lihat orang bermain bulu tangkis, jadinya termotivasi jadi atlet bulu tangkis. Oke, jadi Radit ini mulai latihan badminton umur berapa? 5 tahun. Wah, 5 tahun. Oke, Radit, Radit pengennya tuh cita-citanya nanti pengen juara apa, Radit? Cita-cita Radit? Juara All England dan juara Olimpiade. Waduh, juara All England dan juara apa satunya? Kurang kedengeran? Olimpiade. Olimpiade. Waduh, luar biasa. Olimpiade. Iya, luar biasa. Ya, Radit, terus sekarang itu di PB Jarum, Radit tuh latihannya ngapain aja sih? Ada latihan fisik, ada latihan teknik. Oke, mana yang menurut Radit paling berat latihannya? Latihan fisik. Latihan fisiknya ya. Terus Radit kalau jauh dari orang tua gitu, kangen gak sih sama rumah? Kangen. Kangen ya. Radit, kalau juara All England kan masih lama.
kalau dalam waktu dekat ini, Radit pengen juara apa? Pengen juara Aztek Oh, Aztek. Yang di mana? yang ada di kota-kota. Oh, pokoknya semua yang ada di kota-kota Radit pengen juara. Oke, terima kasih ya Radit sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Dan sekarang saya akan beralih kali ini ke Bernadine Anindya Wardana. Kelahiran Klaten 30 April 2006, usianya 14 tahun, bergabung di PB Jarum tahun 2018. Sekarang menempati ranking 2 nasional kategori tunggal putri pemula. Prestasinya juara tunggal putri U15 dan ganda putri U15 Liga PB Jarum 2020. Juara tunggal pemula dan ganda pemula putri Daihatsu Aztek Sumatera Utara Open 2020. Juara ganda putri U15 Daihatsu Aztek Regional Junior Yogyakarta 2019. Juara ganda pemula putri Jarum Sirnas Premier Jawa Tengah Open 2019. Ya, itu tadi rekan-rekan media prestasi dari Bernadine atau yang akrab dipanggil Nadine. Ya, pertanyaannya ini prestasinya cukup berimbang antara single dan double. Nadine, kalau sekarang ini main rangkep begitu, apa kesulitan dari Nadine? Main single dan juga main double. Ya, tentunya fisiknya harus kuat ya, Cik. Main rangkep sehari bisa main lebih dari 2 kali. Fisiknya juga harus kuat main rangkep. Terus kalau misalnya disuruh memilih, lebih suka main single apa main double kalau sekarang ini? Suka dua-duanya. Kalau bisa ya jadi dua-duanya. Kalau bisa jadi dua-duanya, ini jawaban yang bijaksana ya rekan-rekan media. Juara dua-duanya, main dicoba dua-duanya. Kalau saya lihat juara tunggal dan ganda di Liga PB Jarum. Main berapa kali tuh sehari? Tadi Pak Yopi udah bilang mainnya kalau nggak kerangkep aja bisa 2-4 kali. Ini kamu main kerangkep tunggal dan ganda. Bisa ceritain sehari bisa main berapa kali, Nadine? Kalau paling banyak 6 kali, Cik. Sehari 6 kali. Wah, luar biasa. Soalnya main ganda campuran. Hah, main ganda campuran juga, luar biasa. Tapi Nadine, artinya sekarang nih Nadine kan memang kalau kekhususan latihan itu ada di mana? Ada di tunggal apa di ganda? Di tunggal. Di tunggal ya. Iya. Pertanyaan lagi, kalau dari sisi latihan Nadine, apa yang berbeda dari klub lama dan dibandingkan dengan di PB Jarum? Bedanya di mana, Nadine? Bedanya di porsi latihan lebih banyak, terus program latihan juga berbeda, lebih bervariasi. Jadi boleh dibilang latihan di PB Jarum pasti lebih berat ya, karena memang porsi tadi latihan berbeda. Nadine, apa sih cita-cita Nadine, maksudnya target yang ingin dicapai Nadine ke depannya? Kalau target terdekatnya juara Asia Junior. Juara Asia Junior, oke. Pengennya ganda atau tunggal apa dua-duanya, Nadine? Dua-duanya. Luar biasa, dua-duanya. Kalau main rangkep gitu, Nadine, latihannya ada yang khusus nggak? Atau Nadine nambah latihan nggak supaya siap gitu untuk bermain rangkap? Ya, setiap sebelum latihan subuh gitu nambah sendiri. Oke, latihan apa tuh Nadine? Latihan fisik ya? Ya, latihan nutupin kekurangannya. Oke, Nadine, pemain favorit Nadine siapa sih? Racanok Intanon. Oke, Racanok Intanon. Berarti pemain tunggal. Pemain ganda ada nggak yang jadi favorit?
Itu Misaki Matsutomo Oke. dari Jepang. Oke. Oke, terima kasih Nadine. Ya, itu tadi rekan-rekan media, saya sudah ngobrol, sudah tanya panjang lebar dengan narasumber yang ada. Dan sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Satu sesi tanya jawab akan kita ambil 2 pertanyaan. Dan yang berikutnya akan disesuaikan dengan rekan media yang ingin bertanya. Caranya, bagi yang ingin bertanya, harap klik opsi raise hand. Nanti kami akan memilih dan memberikan akses kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Oh, sudah ada yang mau bertanya. Mbak Wina dari Pikiran Rakyat. Mbak Wina, apa kabar? Kayaknya ke semua rekan-rekan media udah lama nggak ketemu. Senang banget bisa ketemu sekarang. Mbak Wina, silahkan pertanyaannya. Halo Mbak. Hai. Mau nanya Mbak ini mungkin Mas Adi sama Pak Yopi. Kedengeran nggak Pak suara saya? Oh, iya, kedengeran Mbak. Iya, kan untuk pembinaan atau melakukan regenerasi tidak semua klub bisa melakukannya, Mbak ya. Karena untuk melakukan pembinaan seperti itu butuh dana. Nah, PB Jarum kan salah satu perusahaan perkumpulan bulu tangkis yang di backup oleh perusahaan swasta nasional. Sementara tidak semua klub di backup seperti sebesar itu gitu ya. Mungkin PB Jarum melihatnya seperti apa? Apakah peranan swasta nasional ini tidak menarik, maksudnya tidak tertarik untuk mensponsori klub atau seperti apa? Lalu kedua, mungkin dari Pak Yopi bisa ngasih tips ke klub-klub yang lainnya gitu. Bagaimana sih mengajak sponsor untuk bisa memperhatikan pembinaan ini gitu. Kalau dari Jarum tuh pengalamannya seperti apa? Mungkin bisa di-share. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Wina. Keep healthy ya. Langsung pertanyaan selanjutnya. Ya, ada lagi Mas Cahyo Sasongko dari kanalnews.co. Mas Cahyo, silahkan. Mana dia pertanyaannya? Ya, Mbak Yuni. Yes. Halo. Ya. Yes, Mas, silakan. Pertanyaannya waduh, santai intinya banget sama nih dengan backgroundnya. Apa kabar, Mas? Intinya sama, baik-baik. Intinya sama dengan Wina bahwa karena syarat kompetisi itu adalah kekuatan yang berimbang dari klub-klub yang ada di Indonesia. Yeah. Sekarang kecenderungannya apakah kalau kita sebagai orang awam melihat jangan-jangan Jarum ini memang bertujuan untuk menjadi super klub gitu. Apakah emang arahnya ke situ, Pak Yopi? Ya, itu aja. Lainnya sama dengan yang tadi Wina sampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Mas Cahyo. Ya, selanjutnya ada Mas Bambang dari Goji Ribau. Mas Bambang, silahkan pertanyaannya. Mas Bambang, halo. Ya, kita belum tersambung sepertinya dengan Mas Bambang. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wina dan Mas Cahyo dulu. Pak Yopi, mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana sih kenapa maksudnya Mbak Wina itu brand swasta lain belum tertarik lah untuk bisa menjadi sponsor klub seperti Jarum? Ya, jadi yang pertama prinsipnya adalah bahwa sponsor itu penting sekali untuk menggerakkan semua operasional dan itu harus diberi tempat yang cukup mencolok. Kita pernah sharing dengan klub-klub lain agar mencantumkan logo sponsor di depan yang besar sekali itu, agar sponsor itu puas, terlihat dengan jelas dan eye-catching untuk memotivasi agar sponsor lain juga bisa masuk. Salah satunya kita sudah mencantumkan sponsor Jarum, kemudian kita juga ngajak aparel lain
Dulu di awal tahun 2009 ada Play Power sekitar 8 tahun. Sekarang dengan Li-Ning. Kita juga menggait sponsor minuman, karena kita juga butuh minuman pada saat kita latihan dan sangat banyak kebutuhannya. Sehingga kita gandeng juga perusahaan minuman Cleo di Jarum. Di klub-klub lain juga sudah mulai muncul banyak, ada Mutiara dengan kardinalnya dan RS-nya, produk aparel. Kemudian Jaya Raya juga kita juga tahu ada Ciputra, Jaya Konstruksi dan sebagainya. Juga ada sponsor aparelnya, mereka bekerja sama dengan Yonex. Klub-klub lain juga ada semua, di SGS ada PLN dan sebagainya, semua punya sponsor masing-masing. Sebesar apa mereka berkomitmen, kita masing-masing perusahaan tentunya punya skala masing-masing. Kalau komitmennya dari Jarum jelas kita membina sesuai dengan ekosistem yang kita yakini untuk menumbuh kembangkan bulu tangkis di Indonesia. Menyambut pertanyaan Pak Cahyo, apakah kita mau menjadi super klub? Kita sudah lama menjadi super, Pak, sesuai keinginan kita. Tapi ya kita kan super dari dulu kan, saya selalu ngomong super istimewa dan sebagainya. Kita pengennya tentunya yang terdepan. Tapi kita juga tidak pengen klub lain juga punya ikon masing-masing. Mutiara waktu itu punya ikon Gregoria Mariska yang menjadi juara dunia junior di 2017. Kemudian Jaya Raya juga tidak kalah punya ikon-ikon sekali. Dan kita selalu berkompetisi dengan baik, artinya kita juga di luar lapangan juga selalu koordinasi, selalu saling sharing mengenai pembinaan bulu tangkis. Kemudian yang menjadi kesulitan adalah setiap sponsor itu pengennya itu instan. Pengennya begitu masak telur, langsung bisa dimakan. Itu yang tidak bisa terjadi. Karena itu melalui proses pembinaan. Kita membina Kevin Sanjaya itu 10 tahun baru muncul ke elit dunia. Itu pun satu doang. Yang lain Jordan juga sama. 10 tahun sampai 15 tahun menjadi elit dunia. Yang gagal banyak sekali. Nah, yang dibutuhkan adalah sponsor yang punya komitmen tinggi untuk membina dari usia dini. Itu yang susah didapat. Tapi susah itu bukan tidak bisa, perlu pendekatan yang belum mempunyai akar yang jelas adalah yang perusahaan BUMN. Itu yang mestinya harus didorong dari Kementerian Olahraga maupun pemerintah agar BUMN bisa membina klub-klub atau cabur-cabur tertentu mulai dari usia dini. Karena itu yang dipentingkan, dibutuhkan oleh olahraga, khususnya bulu tangkis. Membina atlet bulu tangkis usia dini itu perlu sekitar 10 tahun, 15 tahun agar bisa menembus elit dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Yopi penjelasannya. Jadi memang secara jelas digambarkan bahwa untuk mendapatkan brand image sebuah klub ini butuh waktu yang lama. Mungkin itu juga yang menjadikan para sponsor swasta ini masih ya dalam tanda kutip belum yakin begitu ya untuk mensponsori klub-klub yang ada di Indonesia. Tapi memang butuh proses, kata Pak Yopi tadi paling tidak 10 tahun begitu untuk bisa menaikkan brand image atau nama klubnya. Baik, sekarang saya akan berpindah ke penanya selanjutnya. Ada Mas Bambang dari Goji Ribau yang tadi belum tersambung. Mas Bambang? Halo Mas Bambang, selamat siang. Silakan pertanyaannya. Ya. Nah, akhirnya.
Mas, ini jangan-jangan di mute ya? Tidak terdengar suara Mas Bambang. Mas, jangan di mute laptopnya. Sudah keluar suaranya, Mbak? Ya, sudah Mas. Halo? Ya, halo Mas. Sudah ya? Ya. Jadi saya 2 pertanyaan aja untuk pembinaan ini. Di masa pandemi ini kesulitan apa aja yang paling utama dalam pembinaan? Itu yang pertama. Yang kedua, protokol kesehatan bagi atlet yang sudah ada di PB Jarum ini bagaimana penanganannya? Karena mereka kan masih muda, mungkin ya jauh dari terpapar, cuma protokol-protokol apa yang diterapkan di PB Jarum supaya mereka itu dalam kondisi tetap sehat dan berprestasi. Itu aja, Mbak Yuni. Iya, Mas Bambang, terima kasih. Sehat terus, Mas. Lalu selanjutnya kita beralih ke Ade Gusti dari Indosport.com. Mas Ade. Mas Ade, halo. Mas. Halo. Ya, Mas Ade. Halo. Oh, maaf Mbak Ade. Ini salahnya tim Megapro nggak ngasih tahu saya Mbak atau Mas. Mbak Ade ya. Mbak Ade Gusti atau Mas Ade Gusti. Can be two. Mas Julian, apa ini? Halo? Oh. Indosport.com. Oke, pindah dulu ke Mas Bogi, liputan6.com. Mas Bogi. Mas Bogi. Sepertinya belum tersambung ya ke Mas Bogi. Atau mau dijawab dulu pertanyaan Mas Bambang tadi? Oke, pertanyaannya. Nah, itu dia. Ini siapa yang tersambung dengan kita? Mas Bogi? Halo. Iya, Mas Bogi. Mas, langsung pertanyaannya, Mas. Silakan. Halo, Mbak. Iya, Mas. Ya. Untuk Kokris, Mbak Koko sama Haryanto, kira-kira seberapa besar pengaruhnya bagi atlet jika tidak lama bertanding seperti saat pandemi COVID ini, Mbak? Kira-kira pengaruhnya itu seberapa besar dan apa yang paling berpengaruh gitu? Tadi pertanyaannya untuk Mas Hari, Pak Christian. Kopung dan Pak Kopung. Kopung. Oke, siap Mas Bogi. Itu aja Mas pertanyaannya. Iya Mbak. Siap. Oke, dijawab dulu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi mungkin atau Pak Fung. Ditanyakan protokol untuk kesehatan untuk anak-anak atau atlet PB Jarum seperti apa dan latihan di masa pandemi ini seperti apa. Silahkan mungkin salah satu Pak Yopi atau Pak Fung untuk menjawab. Tadi ada pertanyaan bagus sekali. Apa yang dibutuhkan oleh atlet-atlet di masa pandemi? Yang dibutuhkan jelas pertandingan yang sudah menjadi barang langka karena sudah berapa 8 bulan 6 bulan ya dari kita Maret nggak bertanding secara dari Maret sampai September ini itu pertandingan dalam arti kata ada atmosfernya, ada ibaratnya suasana pertandingan. Kemudian pada saat pandemi kita persiapannya apa? Yang pertama tentunya dengan apa yang disampaikan oleh imbauan dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker, selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin, dan yang lainnya yang mungkin belum banyak diketahui orang, kita
di Kudus itu sarana GOR, baik GOR Jati maupun GOR Kaliputu 2 minggu sekali itu disemprot seluruhnya oleh disinfektan dari badan yang cukup qualified. Setiap 2 minggu sekali sejak Maret sampai detik ini pun masih terus dilakukan penyemprotan. Jadi itu Mbak Yuni, ya. Jawaban saya. Iya, itu tadi jawaban apa yang diperlukan atlet. Benar juga sih kata Pak Yopi, pertandingan yang paling dibutuhkan. Dan secara protokol kesehatan PB Jarum sudah mengikuti aturan yang ada seperti yang Pak Yopi sebutkan tadi. Sekarang menjawab pertanyaan dari Mas Bogi dulu. Ini kira-kira kendala tersulit begitu ya menjadi atlet ketika masa pandemi ini, apa kendalanya? Mungkin dari Haryanto dulu yang bareng sama saya di sini. Har, kira-kira gimana tuh Har? Ya latihan kali ya. Latihan kan kalau jangka waktunya panjang kan jadi bosen ya. Apalagi kalau latihannya rutin yang keras terus ya. Mesti pintar-pintar pelatihnya juga untuk ngatur jadwal latihannya itu. Satu, kedua suasana pertandingannya hilang. Dan kalau pertandingan terus kan cari suasana pertandingan dalam latihan tuh nggak gampang juga ya. Iya. Nah, pasti itu. ada bedanya gitu ya Her. Dan itu yang artinya feel bertanding itu nggak bisa didapatkan di latihan. Dan sekarang kayaknya kalau latihan nggak ada target tertentu juga rasanya gimana gitu ya pasti Har. Oke, ini jawaban dari Haryanto Arbi. Bagaimana jawaban dari Pak Fung Permadi dan Ko Kris? Silahkan. Mungkin Pak Fung dulu. Idem Yun. Loh kok idem sih kok? Kok Fung, kalau kualitas kesulitannya memang yang terbesar itu. Iya, kalau kualitas latihan. Ya memang kesulitan terbesar. Ya silakan. Ya kalau kualitas latihan di masa pandemi ini sama apa enggak? Artinya beban latihannya sama atau berbeda kok? Ya di awal masa pandemi itu kita mengadakan sedikit penyesuaian, artinya kita tidak berani terlalu memberikan latihan yang berat dari segi fisik ya. Tapi setelah berlalu kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan, kita sudah kembali pada porsi normal. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, memang kesulitan yang terbesar adalah mengatasi kebosanan dalam berlatih, karena sebelum ada pandemi ini, atlet boleh dibilang hampir tiap 2 bulan atau hampir setiap bulan itu ada pertandingan, walaupun mereka belum tentu diturunkan dalam pertandingan itu. Tetapi ini sudah membentuk suatu atmosfer sendiri. Artinya yang seperti tadi Yuni bilang bahwa kita berlatih itu ada satu tujuan. Padahal kalau kita pikir pertandingan ini sebenarnya adalah suatu tes atau suatu ujian apakah yang selama ini kita latih itu membawa satu kemajuan pada atlet itu atau tidak. Jadi sebetulnya kalau dikembalikan lagi pada zaman saya masih junior, itu pun pertandingan tidak terlalu banyak seperti sekarang. Jadi untuk masa berlatih waktu itu kita juga sepertinya mengatasi masalah kebosanan yang sama. Jadi sekarang bagaimana kita mengarahkan pola pikir pada adik-adik atlet ini sekalian bahwa dengan berlatih ini kita pun punya satu tujuan, yaitu meningkatkan standar kualitas baik itu fisik maupun teknik kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Fung Permadi. Sekarang dengan Ko Kris, gimana Ko? Ada pendapat lain dari jawaban Hari dan juga Pak Fung? Saya lihat sih paling sulit itu tentunya yang dihadapi itu oleh pelatih ya, Yun tadi. Bagaimana pelatih ini bisa terus memotivasi atlet, bisa membuat atletnya tuh tetap fokus, konsentrasi, tetap disiplin dalam menjalankan program latihan ini yang dihadapi, kesulitan dihadapi oleh pelatih. Sebetulnya ada sisi positifnya juga ya dengan keadaan seperti sekarang.
banyak sekali kesempatan atau waktu untuk memperbaiki segala kelemahan, kekurangan dari si atlet. Jadi kalau pada masa normal pertandingan begitu banyak, bisa dikatakan untuk memperbaiki kekurangan kelemahan baik dari sisi fisik maupun teknik itu waktunya tuh sangat sedikit, Yun. Ya. Justru sekarang itu bisa berlatih memperbaiki kelemahan kekurangan dengan waktu yang mungkin sangat leluasa. Ya. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih Ko Kris. Jadi memang ada lebih kurangnya. Tadi memang kekurangan sudah disebutkan, tapi kelebihannya menurut Ko Kris bisa punya waktu lebih lama untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas permainan dari si atlet. Baik, kita lagi melanjutkan sesi tanya jawab. Sekarang ada Mas Adrian dari Harian Kompas. Mas Adrian, halo Mas. Silahkan pertanyaannya. Apakah sudah terhubung? Halo, siap. Selamat sore semuanya. Ya. Kalau dari sisi PB Jarum mungkin melihat bagaimana ketertarikan sponsor ke klub-klub bulu tangkis yang ada di Indonesia. Kalau di sepak bola kan kayaknya sponsor sangat antusias berbondong-bondong. Tadi Pak Yopi sempat bilang bahwa mencetak pebulu tangkis itu lama dan banyak sponsor yang tidak sabar. Nah, bagaimana itu agar iklim mungkin tidak hanya PB Jarum saja yang mendominasi pembinaan supaya lebih merata. Kan semakin merata juga PB Jarum akan termotivasi untuk mungkin lebih maksimal lagi, karena kan mungkin sekarang di zona nyaman. PB Jarum sudah dibilang tadi adalah tim super kan tadi. Nah, itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Adrian. Selanjutnya kita ke Mas Daryadi dulu dari majalah Bulu Tangkis. Mas Dar. Halo Mas Dar. Ya. Woi Mas, apa kabar? Piye, krungu suarane. Wes. Waduh. Baik. Piye Mas? Deket amat. Nah. Masa? Iya, aduan ya. Iya. Sampai ngantuk aku. Ayo Mas, monggo. Ke Pak Yopi pertanyaannya. Jadi yang tadi menyambung ke soal audisi, ini kan Jarum banyak sekali boleh dibilang merekrut pemain dari ujung barat sampai ujung timur. Artinya pemain-pemain yang diambil ini kan boleh dibilang bukan pemain yang baru belajar dari nol. Adalah pemain-pemain yang sebetulnya ibarat bunga itu sudah mulai ranum dipetik oleh Jarum. Dan mereka pun diantarkan ke Kudus. Nah, yang mau saya tanya ini, sebetulnya tanggung jawab sosial dari PB Jarum terhadap klub-klub yang sudah membina anak-anak ini dari nol seperti apa? Ini kan sebetulnya boleh dibilang pertanyaan titipan lah dari ketika dari ada beberapa klub ketemu lagi saat audisi. Tolong dong sampein ke Jarum, kita dibantu, mau dikirimin Turtle dia 1 dus itu nggak paling nggak sebulan buat latihan anak-anak. Toh kita kan sudah membina dari nol gitu ya. Dan kita antarkan mereka ke sini. Kenapa mereka mau rela antarkan mereka ke Kudus? Karena mereka menyadari betul, kalau mereka paksain mereka untuk berlatih di daerah, nggak mungkin anak ini nggak akan jadi apa-apa. Karena untuk menjadikan pemain ini kan butuh modal besar. Dan mereka lakukan itu, lepas ke Jarum, karena mereka yakin bahwa anak-anak ini akan bisa lebih besar dan peluangnya untuk menjadi pemain hebat akan lebih besar ketimbang mereka tetap di daerah. Tapi kalau bisa juga, ya Jarum perhatikan mereka juga. Itu sih titipan dari mereka. Nah, ini seperti apa Pak Yopi? Mungkin social responsibility dari PB Jarum terhadap klub-klub ini yang sudah memberikan kontribusi mengajari anak-anak ini dari nol sampai akhirnya mereka bisa mukul gitu. Terima kasih Mbak Yuni. Iya, Mas Dar, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Mas Eki dari TVRI. Mas Eki, selamat sore. Waduh, Mas. Halo, selamat sore Mbak Yuni. Yes. Wih, apa kabar? Halo. Pak, ini pasti di TVRI ini. Sore Mbak. Kalau lihat backgroundnya. Iya. Silakan Mas, Lagi di pertanyaannya. Ya, saya cuma punya satu pertanyaan aja buat Pak Fung mungkin ya. Dari tadi pas awal tadi Pak Fung sempat bilang semua atlet yang di Jakarta diboyong ke Kudus, ya kan? Yang pasti tujuannya jelas untuk biar mereka tetap berlatih dalam situasi pandemi ini gitu kan. Pasti
Tetapi ada sisi lain mungkin tantangannya sendiri bagi PB Jarum dengan mendatangkan banyak mengumpulkan pemain dalam satu tempat itu kan ada tantangan tersendiri gitu kan. Apakah ada hal-hal, pertanyaan saya, apakah ada hal-hal yang terganggu ataupun yang bisa berubah dengan kebiasaan dulu hanya tunggal aja di Kudus, tapi sekarang ada masuk juga ganda juga ke Kudus, apakah mengganggu program latihan atau jam latihan seperti apa, dan bagaimana cara dari PB-nya sendiri untuk mengatur itu semua gitu kan. Dan tentu juga ada mungkin sisi lainnya apa pembagian apa sih, mungkin saya nggak tahu mungkin tempat tidur apa konsumsi seperti apa, tapi mungkin apa sih tantangan terbesar dengan adanya penggabungan dari kedua nomor ini di dalam satu tempat di Kudus itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Eki. Ya, Pak Yopi, pertanyaannya untuk Pak Yopi dari Mas Adrian tadi, bagaimana supaya klub yang lain ini atau sponsor-sponsor lain bisa lebih berminat mensponsori bulu tangkis? Silahkan Pak Yopi. Kita tahu bahwa sponsor yang di Indonesia dari semua cabur itu sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari yang punya komitmen tinggi. Artinya komitmen tinggi itu bergerak dari layer yang paling bawah. Kalau sepak bola, kalau kita lihat Liga 1 itu kan sponsornya demikian banyak. Tapi kita lupa bahwa yang kita butuhkan adalah layer yang paling bawah U11, U13, di mana penonton mungkin tidak tertarik untuk datang ke GOR untuk melihat mereka. Mereka hanya melihatnya elitnya gimana, elitnya begitu ada elit, semua penonton tumplek-blek, istilahnya banyak sekali. Tapi yang atlet-atlet yang calon penggantinya itu tidak diperhatikan. Ini yang kita harapkan itu ada komitmen. Caranya gimana agar sponsor tertarik? Itu ada passionnya. Kalau sponsor punya passion pada cabur tertentu, dia pasti akan terjun dari mulai bawah. Oke, Pak Yopi, kemudian menjawab pertanyaan Mas Daryadi, gimana tadi dibilang bahwa klub Jarum kan mulai membina di umur 11. Nah, bagaimana dengan klub-klub kecil, Pak Yopi, yang menemukan mereka? Ada kerjasama apa timbal balik begitu? Itu pertanyaan dari Mas Daryadi tadi, Pak Yopi. Ya, jadi yang pertama lagi mestinya klub-klub kecil juga mencari sponsor kecil-kecil yang ada di daerahnya. Jangan selalu minta ke Jarum. Karena Jarum sendiri bebannya sudah sangat berat untuk membina 10 tahun. Tapi bukannya berarti kita, saya nggak mau ngasih shuttlecock bekas, shuttlecock drilling, kita akan selalu ngasih. Cuma kalau saya sekali ngasih, itu kan sifatnya adalah niat baik. Tapi ada orang yang akan melihat, loh kok saya kok enggak, terus dituntut oleh semua klub kecil yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kita belum bisa menjanjikan saya akan ngasih cock drilling dan sebagainya. Tapi itu adalah niat baik. Jadi saran saya adalah carilah sponsor di kota masing-masing, sponsor yang punya passion untuk main bulu tangkis. Dan kita meyakini banyak para donatur yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang mau memberikan donasinya kepada perkembangan klub kecil di daerah-daerah. Tapi pesan saya adalah jangan sampai sponsor atau donatur itu dikecewakan. Artinya semua uang harus dikelola dengan baik, dikelola dengan transparan agar ada output yang bisa membanggakan para donatur tersebut. Jangan uangnya mau, orangnya nggak mau. Itu yang selama ini selalu saya ingat-ingat terus. Donatur itu penting dan kita harus memberikan tempat yang sangat terhormat di klubnya di daerah-daerah tersebut. Iya, Pak Yopi, tapi pertanyaannya apakah PB Jarum ini sekarang ini punya rekanan dengan klub-klub daerah atau klub-klub kecil seperti itu enggak, Pak? Punya dan hubungannya kita baik. Jadi kalau ada yang
nganggapnya tidak baik, itu mungkin karena mereka selalu akan meminta terus. Dan kita tidak bisa memenuhi semua permintaan. Iya, artinya memang disarankan untuk tetap punya sponsor di daerah begitu ya Pak, untuk bisa klub kecilnya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Yopi. Sekarang ke Pak Fung Permadi menjawab pertanyaan dari Mas Eki tadi TVRI. Pada saat digabungkan dari sektor ganda di Jakarta digabungkan ke Kudus, bagaimana arrangementnya Pak Fung? Apakah mengganggu jam latihan atau ada kendala tersendiri mungkin karena memang kan dari jumlah tadinya hanya tunggal sekarang digabung menjadi lebih banyak. Silakan Pak Fung. Kalau dari sisi atlet, kepelatihan atlet, itu kita tidak merasakan suatu masalah yang besar. Karena kita punya 2 gedung yang bisa kita pakai untuk berlatih, yaitu satu di Jati dan satu di Kaliputu. Jadi untuk pelaksanaan latihan penggabungan ini, untuk ganda kita berlatih semua di Gor Kaliputu. Kemudian untuk yang tunggal kita di Gor Jati semua. Dan mungkin kalau ada akan dibilang satu masalah, ya itu mungkin yang membuat cukup sulit adalah pergerakan para pelatih yang selama ini melatih di Jakarta. Karena seperti kita tahu kalau mereka yang sudah berkeluarga, keluarga mereka masih berdomisili di Jakarta, jadi kita harus dengan bijak mengatur rotasi para pelatih ini untuk bisa meluangkan sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarganya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fung Permadi atas jawabannya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita temui dulu Mbak Ade Gusti dari Indosport. Maaf ya, tadi saya panggil Mas. Ternyata Mbak Ade. Mbak Ade, selamat sore. Apakah kita sudah terhubung dengan Mbak Ade? Masih belum bisa terhubung, apa kita mau ke Mbak Adisti dulu? Mbak Adisti dari Bola Sport. Mbak Adisti, selamat sore, silakan Mbak pertanyaannya. Iya, sore Mbak Yuni. Kedengeran nggak ya suaranya? Iya, kedengeran Mbak, jelas dan merdu. Saya mau tanya ke... Iya, saya mau tanya ke Pak Fung. Tadi kan Pak Fung sempat menyinggung bahwa sebenarnya semakin muda usia pemain itu dikirim ke pelatnas kan tidak selalu menjamin bahwa akan bisa berhasil gitu ya. Karena itu juga tergantung juga dari kondisi mental dan bagaimana mereka mempersiapkan mindset untuk karir bulu tangkis. Nah mungkin pertanyaannya kalau di PB Jarum selama ini kaitannya dengan tadi mungkin sport science yang sempat dibahas. Untuk mempersiapkan mental para atlet ini gimana sih Pak? Itu aja mungkin. Makasih. Iya, makasih Mbak Adisti. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Eko dari Sportan News. Mas Eko. Ya, halo. Yes, Mas. Ya, halo. Halo, Mas. Ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yuni. Silakan pertanyaannya. Semestinya ini dialog ini ada juga perwakilan dari Menpora supaya tahu peran klub dalam pembinaan atlet bulu tangkis karena kepentingannya bukan hanya untuk klub tapi untuk nasional. Nah saya mau tanya memang berkaitan dengan itu. Selama ini apakah ada perhatian pemerintah terhadap klub? Dan klub sendiri sebenarnya butuh nggak perhatian dari pemerintah? Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Baik. Mas Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Berlanjut lagi ya ke Mbak Syofi di Antara News. Silahkan Mbak Syofi. Mbak Syofi, selamat sore. Masih belum ada tanggapan? Halo, ya. Ya, Mbak, hai. Ya, halo Mbak Yuni mau tanya ke Pak Yopi dong. Ya. Tadi Pak Yopi sempat menyinggung soal BUMN didorong untuk membina atlet. Itu bisa tolong dielaborasi lagi nggak caranya seperti apa? Terus dari PB Jarum sendiri sudah pernah berbicara dengan BUMN atau gimana gitu? Soal
pembahasan pembinaan atlet itu. Ya, terima kasih. Yes, terima kasih Mbak. Oke, balik ke Mbak Ade. Halo. Mbak Ade, selamat sore. Ya, halo. Ya, Mbak Ade, silahkan pertanyaannya Mbak. Halo. Mbak, saya bisa dengar suara Mbak. Silahkan. Ya, ya. Jadi saya mau tanya kepada Pak Christian Hadinata sama Haryanto Ardi. Jadi kan gini, Indonesia kan mau persiapan ke Piala Thomas sama Uber ya. Betul. Terus saya mau tanya bagaimana pendapat Pak Haryanto sama Ardi, pandangan dan Pak Christian Hadinata tentang peluang Indonesia di turnamen Piala Thomas sama Uber yang mau dilaksanain di Denmark. Terus pertanyaan kedua, sekarang ini kan Indonesia kan bukan lagi punya tim atlet bulu tangkis yang terkuat ya, kayak dulu ya, Malaysia, India, Cina, Taiwan juga. Terus saya mau tanya apa aja sih faktor yang bikin negara-negara lain itu mulai bangkit bulu tangkisnya? Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ade, pertanyaannya sudah dicatat. Ke pertanyaan Mbak Adisti dulu dari Bola Sport, ke Pak Fung ya, tadi dikatakan bahwa dalam usia muda belum menjamin kalau mereka masuk pelatnas itu pasti bisa berprestasi dengan baik karena faktor mental. Pertanyaannya Pak Fung, dari PB Jarum sendiri persiapan mental seperti apa yang dilakukan untuk bisa menyiapkan mental para atlet ini kalau nanti akhirnya masuk pelatnas? Silakan Pak Fung. Tentunya kita mengarahkan pola pikirnya. Jadi untuk bisa masuk ke pelatnas itu dituntut satu kedewasaannya. Karena selalu saya mengibaratkan bahwa masuk pelatnas itu seperti kita kuliah di universitas. Segala sesuatu mesti perlu inisiatif dari diri sendiri. Sedangkan kalau masih di klub itu kita masih boleh dibilang di SMP, SMA, bahkan SD. Jadi guru yang mendatangi kelas. Tetapi kalau sudah di pelatnas itu atlet sendiri yang nyari kelasnya, gurunya diam di tempat. Jadi ada perbedaan apa ini namanya? Ada perbedaan cara untuk berlatih ya, berhubungan dengan pelatihnya. Jadi untuk di Jarum kita sendiri menyiapkan terutama kedewasaan atlet ini dari pola pikirnya, dan itu kita serahkan kepada para pelatih yang dibagi dalam beberapa regu itu untuk memudahkan pengawasan, karena pelatih-pelatih ini yang berhubungan dengan atlet setiap hari. Demikian, Yun. Iya, baik, terima kasih Pak Fung Permadi. Sekarang langsung menjawab dua pertanyaan dari Mas Eko dan juga Mbak Sofi. Pertanyaan Mas Eko adalah sebenarnya pemerintah ada perhatian ke klub atau tidak? Pertanyaan keduanya, klub sebenarnya membutuhkan perhatian pemerintah atau tidak? Jadi pertanyaannya bolak-balik nih Pak Yopi. Lalu pertanyaan dari Mbak Sofi adalah tentang BUMN, sponsornya mestinya seperti apa mekanismenya, dan apakah PB Jarum sudah pernah ada dalam kerjasama itu? Silakan Pak Yopi. Yang pertama, ada enggak bantuan dari pemerintah? Ya saya pasti ada, cuma jangan menanyakan berapa, karena itu nanti ujung-ujungnya adalah porsinya dianggap terlalu kecil lah dan sebagainya. Kalau perhatian ada dari KONI setempat, Dispora setempat ada, cuma jangan tanya porsi. Kalau tanya porsi itu urusannya panjang. Kemudian apakah klub butuh bantuan? Ya pasti butuh. Yang paling utama yang selalu saya ngomong adalah harus klub-klub daerah itu harus mengandalkan yang pertama ada donatur setempat, bisa juga iuran dari para anggotanya.
Itu yang paling utama, itu yang harus ada setiap saat, karena itu dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Kemudian kalau ada bantuan dari diaspora menjadi, misalkan salah satunya itu menjadi program PPLP, itu juga membantu klub yang dijadikan tempat sebagai pusat PPLP di provinsi tertentu, di cabur tertentu, itu sangat membantu. Tapi kalau itu tidak ada dan masih banyak yang tidak ada, ya harus tergantung pada iuran anggota dan donatur setempat. Itu yang saya pikir yang lebih realistis untuk sekarang ini. Yun, selanjutnya apa Yun? Iya, pertanyaan selanjutnya. Oh, BUMN. Iya. BUMN, ya. BUMN saya tidak punya rentang kendali ke sono. Tadi jauh sekali saya dari klub kecil, klub besar, namanya Super Club. Tapi yang nama resmi ya Jarum Badminton Club. Kalau ada supernya nanti jadi orang tanya-tanya. BUMN itu sudah berkali-kali kita datangi. Saya kebetulan juga sebagai bagian sponsor di PBSI, saya selalu mendatangi dengan membawa orang yang kenal. Efeknya sama, untuk menjadi mereka sebagai sponsor yang punya komitmen untuk usia dini, usia 11, 13, 15, itu tidak mau. Ngomong tidak mau sih enggak, tapi setiap ajakan tidak pernah direspon dengan baik. Kita mencoba ke event-event besar yang punya reputasi baik, mereka maupun ala kadarnya. Artinya karena nggak enak, jadi ya ikut partisipasi saja. Itu pun sifatnya hit and run, tidak mau komitmen long term, misalnya 5 tahun atau 4 tahun, tidak pernah. Jadi sifatnya itu seperti hit and run lah. Ya oke, ikut cuma sebagai basa-basi lah istilahnya. Tidak mau menjadi yang main sponsor atau menjadi sponsor yang punya komitmen jangka panjang, belum sampai ke arah situ. Nah kemarin pada saat dengar pendapat dengan DPR Komisi 10, kita juga sampaikan bahwa sponsor itu penting sekali, akan lebih penting sekali malah ada usulan dari anggota Komisi 10 untuk menjamin bahwa sponsor itu nanti akan mendapat perlakuan istimewa, perlakuan khusus di bidang perpajakan pada saat perusahaan atau BUMN atau entitas bisnis lain yang memberikan komitmen jangka panjang dapat insentif perpajakan, misalkan dapat deductible tax dan sebagainya. Itu salah satu yang kita harapkan sebagai pemicu. Nanti kalau itu terjadi, cepat atau lambat semua cabur olahraga akan bangkit, akan menjadi persaingan yang lebih muncul di permukaan setelah adanya sentuhan dari regulasi pemerintah. Saya pikir itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Yopi penjelasannya. Itu tadi jawaban Pak Yopi ya untuk pertanyaan yang tentang BUMN dan juga tentang sponsor. Sekarang beralih menjawab pertanyaan Mbak Ade dari Indosport. Pertanyaannya kepada Hari dan Kokris. Pertanyaannya adalah peluang Indonesia di Thomas Uber seperti apa? Pertanyaan kedua adalah bagaimana negara-negara lain seperti India dan Thailand sudah bisa menjadi satu negara kuat di sektor bulu tangkis. Hari dulu mungkin bisa menjawab, silakan Har. Kalau menurut saya di Thomas Cup peluang Indonesia sangat besar sekali ya, terutama kan dengan ganda ranking 1 dan 2. Ya, berada di kita ya. Berada di kita, terus tunggalnya juga bisa lah untuk melawan pemain-pemain dari negara lain. Iya. Gitu. Kita punya 3 tunggal ya. Ya, kesempatan kita untuk tahun ini untuk merebut Thomas Cup besar sekali.
Artinya kalau dua ganda sudah lebih yakin, tinggal mengambil satu tunggal gitu ya. Ya, strateginya sih kayak gitu. Strategi kayak gitu. Kalau Uber? Kalau lihat pemain-pemain dari negara lain, kalau menurut saya semifinal sudah bagus sekali. Pencapaiannya ya. Pencapaiannya. Terus menjawab pertanyaan negara lain sekarang seperti India dan beberapa negara lainnya bisa maju di sektor bulu tangkis, itu kenapa? Ya kan karena perkembangan bulu tangkis kan sudah mulai mendunia, dan salah satunya kan pelatih-pelatih kita juga bekas pemain kita kan banyak ngelatih di luar juga. Di India juga ada, di Jepang juga ada, sudah hampir menyeluruh juga gitu loh. Iya. Jadi itu juga memberikan ilmu tersendiri ya bagi atlet di negara-negara tadi ya. Oke, terima kasih Har. Sekarang kita tunggu jawaban dari Kokris. Kokris, silahkan. Idem sama Hari sih sudah dijawab sama Hari itu sama. Kok nggak boleh idem? Ya di Piala Thomas memang itu tadi sampaikan Hari juga, kita punya 3 ganda yang kuat ya, tambah 3 atau 4 tunggal yang ya prestasinya juga bagus ya. Ada Jujo, ada Ginting, Vito ya. Jadi peluang sangat bagus lah. Tinggal bagaimana mengatur strategi pemasangan pemainnya menghadapi negara-negara yang menjadi pesaing kita. Para pelatih tentu lebih tahu ya. Piala Uber sama juga, sama dengan Hari, pencapaian semifinal itu tentu pencapaian yang bagus ya. Ya syukur-syukur di semifinal ya bisa membuat kejutan untuk bisa sampai ke final. Ya, baik. Kalau bicara untuk persaingan bulu tangkis dunia ya pasti sejak bulu tangkis di pertandingan di Olimpiade ya memang hampir semua negara itu punya target meraih yang terbaik di Olimpiade, dalam arti ya meraih medali emas ya. Jadi negara-negara yang mungkin dari sisi cabang olahraga itu untuk meraih medali emas yang banyak itu agak kesulitan ya. Nah seperti contohnya Indonesia sendiri tentu tidak banyak cabang-cabang olahraga yang bisa meraih emas ya. Jadi ini yang menjadi tantangan yang berat ya juga bagi negara-negara bulu tangkis yang lain, menjadi satu tantangan atlet-atlet Indonesia, yaitu puncaknya tentu di Olimpiade. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Kokris. Ya rekan-rekan media, sesi tanya jawab harus kita tutup sekarang karena waktunya sudah cukup lama. Terima kasih atas perhatian dan juga keikutsertaan rekan-rekan media di sesi tanya jawab. Dan terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di acara pada siang hingga sore hari ini. Kita sudah tahu bersama bahwa media punya peran yang sangat penting dalam ekosistem bulu tangkis di Indonesia ini. Oleh karena itu terima kasih banyak sudah menjadi bagian penting di dalam meningkatkan perbulu tangkisan Indonesia dan mencapai prestasi tertinggi untuk Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara sore hari ini. Akhirnya saya Yuni Kartika dan seluruh tim sudah harus pamit. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Jaya terus bulu tangkis Indonesia.